إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwas sekalian yang saya cintai dan saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita pada pagi hari Sabtu ini. Pagi yang cukup dingin dan sejuk. Pada hari ini kita akan mulai kajian tafsir dari juz amma. Seperti yang antum usulkan bahwasanya juz amma lebih sering kita pakai dalam sholat dan rata-rata kita menghafalnya. Dan insya Allah akan lebih bermanfaat kalau kita kaji tafsirnya lebih mendalam supaya kita bisa merenungi dan mendadaburinya, terutama ketika kita gunakan untuk sholat. Dan kita akan bahas dari yang terakhir, surat terakhir itu surat An-Nas, kemudian naik nanti sampai ke surat An-Naba insyaallah dan terus ke belakang. Kita baca terlebih dahulu surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat An-Nas seperti namanya, An-Nas artinya manusia. Surat ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbun Nas, sebagai pencipta manusia, pelindung manusia, pemilik manusia dan yang merajai mereka. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Tibb, dalam kitab tentang kedokteran, atau dalam kitab atau bab pengobatan, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhir hatta kana yura annahu ya'ti nisa wa la ya'tihin. Qala Sufyan wa hadha ashaddu ma yakunu min as-sihr idza kana kadha. Faqala ya Aisyah a'limti anna Allah qad aftani fi mastaftaitu fi atani rajulan faqa'ada ahaduhuma ala ra'si wal akhar 'inda rijli faqala alladhi 'inda ra'si lil akhar ma balu ar-rajul qala matbub qala wa man tabbahu qala Labid bin Aqsam rajulun min bani Zurayq halifun liyahud kana munafiqan qala wa fima qala fi mushtin wa musyaqa qala wa ain qala fi juffin tal'atin dzakar tahta ra'ufatin fi bi'rin zarwan qalat fa'ata al-bi'ra hatta istakhrajah faqala hadhihi al-bi'ru allati urituha wa ka'anna ma'aha nuqa'atu al-hinna wa ka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Qala fastakhraja qala faqultu afala tanashsharta qala ama Allah faqad syafani wa akrahu an uthira ala ahadin minan nasi syarra. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya surat ini turun itu disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir atau pernah disihir. Sampai-sampai beliau berhayal
seolah-olah dia mendatangi istrinya, padahal tidak. Jadi sihir yang mengenai beliau dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya sihir ini sihir paling berat. Seandainya yang terkena bukan Rasul, mungkin dia bisa meninggal. Namun karena Rasulullah SAW orang yang tentunya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun beliau terkena sihir yang sangat berat ini, beliau hanya seolah-olah menghayal melakukan sesuatu yang tidak beliau lakukan. Ya mungkin kalau orang lain bisa gila kena sihir ini. Dikatakan, wahai Aisyah, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepadaku tentang apa yang aku tanyakan, yaitu apa sebenarnya yang mengenai beliau. Beliau terkena apa? Waktu itu datang dua orang laki-laki, yang satu duduk di bagian kepala beliau dan yang satunya duduk di bagian kaki. Yang duduk di bagian kepala bertanya kepada yang duduk di bagian kaki. Yang di bagian kaki bertanya kepada orang yang duduk di bagian kepala Rasulullah SAW atau di samping kepala beliau. Ma birrajul, kenapa orang ini? Jadi terjadi dialog antara dua orang ini. Qala matbu, orang ini terkena sihir. Matbu berarti terkena guna-guna. Kemudian dia bertanya lagi, memang Tobbah, siapa yang menyihirnya? Qala Labid bin Aqsam. Yang menyihirnya adalah Labid bin Aqsam haliful Yahud. Labid bin Aqsam adalah sekutunya orang Yahudi yang dulu munafik, dia pura-pura masuk Islam, tapi sebenarnya dia kufur. Dengan apa dia menyihirnya? Ditanya orang yang duduk di bagian kaki. Qal bimush wa musyabah, menggunakan sisir dan bekas sisiran. Jadi rambut Rasulullah yang rontok dan sisir beliau digunakan untuk menyihir beliau. Dan ini paling berat. Ketika orang disihir dengan bagian tubuhnya, itu paling susah diobati. Sihir yang seperti itu. Kemudian wa'ain, ditanya di mana dia taruh sihir itu. Dan sihir yang paling susah adalah untuk diobati atau dikeluarkan sihirnya adalah yang sihirnya tidak ketahuan barangnya itu di mana ditaruh sama tukang sihir itu. Ternyata barang yang untuk menyihir Rasulullah SAW ditaruh di sebuah sumur tua. Fibi'ar, sumur tua di Madinah terkenal zaman dulu itu banyak air dan banyak sumur karena di sana daerah pertanian. Banyak pohon kurma, banyak kebun kurma, dan air relatif mudah di Madinah itu. Banyak digali sumur-sumur untuk mengairi pertanian atau kebun-kebun kurma. Ini ditaruh di sebuah sumur yang sudah tidak dipakai lagi, sumur tua. Kalau di kita sumur angker karena nggak pernah dikunjungi orang. Dikatakan ditaruh di dasar sumur, ditindih dengan batu, ditaruh di dasar sumur. Seandainya bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak ketemu barangnya ditaruh di tempat seperti itu. Dikatakan kemudian dikeluarkan dari sumurnya, air dikuras, kemudian diambil dan ketemu barangnya. Setelah ketemu, diceritakan bahwasanya sumur ini airnya seperti nukha'ah, seperti darah merah. Saking tuanya, saking lamanya nggak diambil. Biasanya air kalau lama didiamkan, terutama di daerah yang banyak kandungan besinya tinggi, itu berubah dia menjadi coklat atau kemerah-merahan. Kemudian kurma-kurma yang di sekitarnya ka'annahu ru'usus syayatin, seperti kepala setan. Pohon kurma yang sudah tua dan sudah mungkin nggak diambil buahnya karena saking tuanya, itu sangat mengerikan. Ka'annahu ru'usus syayatin, dikatakan seperti kepala setan. Artinya kalau di kita mungkin tempat yang angker, yang nggak pernah dikunjungi orang. Dan ini pintarnya tukang sihir, menaruh barang yang di tempat dia pikir nggak akan ketahuan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan menurunkan dua orang ini yang ternyata kedua orang ini adalah malaikat Jibril dan lahirnya Mikail. Dan kemudian
salah satu dari malaikat tersebut, yaitu malaikat Jibril yang di kepala, mengajarkan kepada Rasulullah, qul a'udzu birabbin nas. Suruh membaca. Rasulullah SAW suruh mengikuti. Qul a'udzu birabbin nas. Setiap dibaca satu ayat, inhalla 'abdah. Setiap dibaca satu ayat, itu terlepaslah satu ikatan sihir. Karena sihir itu dikirimkan oleh tukang sihir kepada seorang menggunakan mantra dan diikat bukul-bukul itu dengan setiap ikatan dibacakan mantra sama dia supaya apa? Supaya ada jin yang membawanya dan menyakiti orang yang dituju. Setiap dibaca satu ayat, inhalat, lepas satu ikatan sihir. Sampai akhirnya Rasulullah SAW sembuh total. Sembuh total setelah dibaca surat ini dan juga surat berikutnya, yaitu surat Al-Falaq. Makanya disebut mu'awwidzatain, dua surat yang digunakan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dikeluarkan, dan di dalam riwayat lain disebutkan Ali bin Abi Thalib yang disuruh untuk mengambilnya. Itu ditawarkan, ya Rasulullah, apakah kita bunuh si Labid bin Asam ini karena sudah menyakitimu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, adapun Allah telah menyembuhkanku, aku tidak ingin menyakiti orang. Ini kemuliaan dan sifat Rasulullah yang luar biasa, yang padahal dalam Islam hukum tukang sihir adalah dibunuh. Kata Rasulullah SAW, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman dari tukang sihir adalah penggal lehernya, dipukul dengan pedang. Ya, maksudnya dipenggal, dibunuh. Dan pada zaman Hafsah radhiyallahu anha, beliau menyuruh untuk membunuh 3 orang tukang sihir. Ya, Rasulullah SAW memaafkan, ya, karena beliau pemaaf dan juga beliau merasa sudah sembuh. Dikatakan setelah dibaca surat ini dan surat Al-Falaq, seperti seolah-olah tidak pernah sakit sama sekali, artinya sembuh 100%. Ya. Ini merupakan surat yang luar biasa, surat yang sangat agung dan sangat bermanfaat untuk kita gunakan sebagai perisai, baik yang tidak terkena sihir seperti kita alhamdulillah sehat, maupun orang yang sudah terkena itu bisa diobati dengan surat ini, seperti Rasulullah SAW diobati oleh malaikat. Ya. Itu dari segi faidah dan manfaat. Dan orang yang biasa meruqyah, mengobati orang yang terkena penyakit, terutama sihir, guna-guna dan semacamnya, jangan melupakan kedua surat ini, surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas dan Al-Ikhlas, serta Al-Fatihah. Bahkan dikatakan banyak para ulama yang tidak melebihi ruqyahnya itu melebihi surat Al-Fatihah. Jadi cukup beliau baca surat Al-Fatihah dan jin itu keluar atau sihir itu hilang. Tentunya dengan keyakinan yang kuat dan keimanan yang mendalam, maka akan berpengaruh sangat kuat ayat itu. Karena semua dari kita bisa membaca ayat-ayat ini, cuman perbedaannya dia yakin gak dengan manfaat dari ayat-ayat tersebut. Nah, seorang rafi, orang yang mengobati sihir atau jin, orang yang terkena jin, dia harus yakin benar dan harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang mengeluarkan jin bukanlah dia tapi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam surat An-Nas ini disebutkan 3 sifat. Yang pertama adalah ar-rububiyah. Qul, katakanlah, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan atau kepada Rabb manusia. Rabb artinya pencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan, serta yang menguasai mereka. Itu makna rububiyah. Meyakini Allah sebagai Rabb, Rabbun Nas dan Rabbul Alamin adalah meyakini bahwa alam semesta ini, kita semua, manusia, jin, dan makhluk lain seperti malaikat, semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kauni. Tunduk yang artinya tidak mampu melawan. Adapun tunduk terhadap perintahnya ini berbeda antara muslim dengan kafir. Kalau kafir ada yang sampai mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang ateis atau di kita dulu PKI ya. Ya, namun secara hukum kauniyah ya,
secara kauniyah mereka tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Apapun yang terjadi pasti dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal mulk disebutkan bahwasanya Allah adalah raja manusia. Wal uluhiyah malikin nas ilahin nas. Yang ketiga adalah Allah ilah manusia. Ilah itu tidak hanya bisa diartikan dengan makna Tuhan manusia. Karena makna Tuhan sangat sempit. Ilahin nas adalah zat yang disembah, yang ditaati, al-muta', al-ma'bud, ya, yang dipertuhankan. Jadi yang ditaati, yang disembah, yang dimintai pertolongan, yang dimintai petunjuk dan seterusnya. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Adapun tauhid rububiyah, orang yang mengakui rububiyatullah itu tidak mencukupi untuk menjadikan dia seorang muslim. Kenapa? Karena dulu orang-orang musyrikin Quraisy itu ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan la yaqulunallah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun Allah. Ketika ditanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Namun ketika mereka disuruh ibadah tidak mau. Jadi mengakui Allah pencipta itu tidak mencukupi untuk menjadikan seorang itu sebagai muslim. Mereka mengakui pencipta alam ini Allah, yang memberi rezeki kepada mereka itu Allah. Tapi giliran suruh ibadah, mereka ibadahnya ke batu, ke kuburan, ke jin dan seterusnya. Jadi tauhid rububiyah tidak mencukupi untuk seorang itu menjadi muslim. Adapun tauhid uluhiyah, inilah tauhid yang menjadi pembeda antara muslim dengan kafir. Seorang muslim itu mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Ketika berdoa hanya kepadanya. Ketika minta tolong hanya kepada Allah. Ketika sujud hanya kepada Allah. Ketika bertawassul, meminta perantara, itu juga hanya dengan yang diizinkan Allah. Seperti dengan apa? Tawassul yang dibolehkan apa saja? Yang pertama dengan doa orang soleh yang masih hidup. Doa orang soleh yang masih hidup, seperti para sahabat sering minta doa kepada Rasulullah, seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu minta doa kepada Rasulullah supaya dibanyakan anak dan rezekinya. Abu Hurairah minta didoakan supaya tidak lupa hafalannya, dan beliau doakan menjadi orang yang paling hafal terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, amal soleh seseorang. Doa menggunakan amal soleh. Tawassul menjadikan amal soleh sebagai perantara. Seperti kejadian pada zaman Bani Israel yang 3 orang tertutup di dalam gua. Mereka tertutup oleh batu yang sangat besar dan tidak bisa dibuka kecuali dengan doa mereka. Masing-masing mengajukan amal soleh yang paling mereka banggakan, yang mereka harapkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berdoa bahwasanya dia dulu memiliki pegawai yang salah satunya tidak ngambil gajinya, kemudian gajinya sama dia dibelikan kambing, yang akhirnya kambing itu beranak pinak sampai satu lembah miliknya pegawai yang pergi. Setelah beberapa tahun diambil, dia datang dan menuntut haknya. Ketika dikatakan itu hak kamu yang belum kamu ambil, ya, dia mungkin gajinya waktu itu 10 dinar atau paling bisa beli 1 ekor kambing. Kok dikatakan bahwa kambing yang di lembah itu semuanya milik kamu? Dia keheranan, wahai tuanku, apakah Anda bercanda? Gaji saya itu gak bisa untuk beli kambing sebanyak itu. Kemudian diterangkan bahwasanya dulu kamu pergi sambil marah, ya, karena waktu itu ada masalah. Dikatakan saya belikan kambing dan kambing itu saya pelihara dan sekarang menjadi 1 lembah, semuanya milik kamu. Akhirnya apa sama orang itu? Terima kasih, saya ambil. Diambil semuanya, gak ditinggalin satupun. Dan si majikan ridho dan rela, memang itu hak dia. Tapi ya keterlaluan. Seharusnya bagi 2 minimal kan, atau disisain. Tapi kata dia, lillahi ta'ala, ya Allah, ini amalan yang saya jadikan andalan. Kalau bahasa kita, inilah amalan yang paling bagus yang saya miliki. Ya Allah, kalau memang amalan ini Engkau terima, tolong bukakan pintu gua ini. Akhirnya batu itu bergeser.
tapi belum bisa untuk lewat. Akhirnya orang kedua disuruh berdoa lagi. Yang kedua adalah seorang pemuda yang kaya raya, senang dengan anak pamannya, sepupunya, pengen menikah dengan sepupu ini, dan sepupu ini tidak cinta sama dia, tidak senang. Tapi suatu hari si pamannya itu kesulitan dari segi keuangan, menjadi miskin, mungkin sakit dan seterusnya, butuh biaya. Datanglah si cewek ini ke pemuda ini, kata dia, kesempatan ya kan? Ini seperti ikan mendekati kailnya. Akhirnya kata pemuda ini, saya akan bantu kamu dengan jumlah yang banyak dan cukup untuk keluargamu, tapi dengan syarat kamu harus mau dengan saya. Dan maunya mau tidur, bukan mau nikah. Akhirnya dikasihlah uang itu dan keperluannya dipenuhi, dan si wanita ini hanya mau. Begitu sudah masuk ke kamar dan hampir terjadi perzinahan, kemudian si perempuan ini mengatakan, ingatlah, janganlah engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya jangan sampai kamu berzina dengan aku kecuali dengan hak yang benar, dengan nikah yang sah. Akhirnya setelah disebutkan seperti itu dan dikatakan takutlah kepada Allah, dia akhirnya berhenti dan sama sekali tidak mendekati perempuan itu dan mengatakan, sudah kalau begitu apa yang aku berikan kepadamu halal untuk kamu dan tidak perlu dikembalikan. Artinya bukan jadi pinjaman lagi, tapi sudah hadiah buat dia dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Si pemuda ini mengatakan, ya Allah, kalau memang amalan dan taubatku itu adalah engkau terima apa yang aku berikan kepada sepupuku sebagai amal soleh, tolong buatkan pintu gua itu. Akhirnya pintu gua bergeser, namun katanya belum bisa untuk dilewati. Akhirnya yang ketiga adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia seorang pengembala kambing dan setiap hari dia mengembala kambingnya, dan di sore harinya pulang kemudian memerah susu kambing itu, dan yang pertama kali diberikan adalah orang tuanya, bapak ibunya yang sudah tua. Tidak boleh siapapun meminumnya, termasuk anak dan istrinya, meminum dari hasil perahan kambing itu kecuali setelah orang tuanya minum duluan. Suatu hari ketika rumput-rumput sudah semakin jarang di daerahnya, dia pergi jauh sehingga pulangnya terlambat. Ketika pulang terlambat, ternyata kedua orang tuanya sudah tidur. Nah, seperti biasa dia memerah susu dan mau dikasihkan, ternyata orang tuanya sudah tidur dua-duanya, dan dia takut kalau membangunkan orang tuanya sudah tidur nanti mereka terganggu atau tidak suka, sehingga susu itu dipegangnya sampai pagi. Padahal malamnya anak-anak dan istrinya merengek-rengek mau minta minum susu, tapi sama dia nggak boleh. Sebelum orang tua saya minum tidak ada siapapun yang boleh meminum. Ketika pagi hari kedua orang tuanya bangun dengan sendirinya tanpa dibangunkan, kemudian minum susu seperti biasa, dan setelah itu baru sisanya dikasihkan anak dan istri. Ini merupakan bakti yang luar biasa, bakti yang luar biasa. Ya, dan ini contoh buat kita. Seperti itulah seharusnya kita kepada orang tua. Jangan sampai orang tua dikasih sisanya. Kalau kita kan, kalau masih ada sisa buat orang tua, ya kan, ini kebalik. Orang tua seharusnya didahulukan. Dan seseorang yang sukses di bidang apapun, apakah bisnisnya, apakah sekolahnya, apakah karirnya, mungkin di pemerintahan, itu hampir dipastikan 99% mereka itu orang-orang yang berbakti sama orang tuanya. Perhatikan, doa orang tua mustajab, terutama yang masih punya ibu atau bapak ibu, itu adalah pintu keberhasilan. Jangan lupa minta doa mereka. Kalau kita punya rezeki, berikan untuk mereka nomor satu. Kalaupun tidak bisa nomor satu seperti orang ini, susu itu diberikan kepada mereka, baru sisanya untuk keluarga kita, ya minimal usahakan setiap bulan ada yang diberikan. Kita punya gaji 1.500, taruhlah misalkan, ya 1.200 untuk anak istri, 300 kita kirim untuk orang tua, untuk keperluan dia. Ya, sekalipun dia punya, gak apa-apa, sebagai hadiah. Itu salah satu bentuk bir al-walidain, dan itu minim, yang paling sedikit. Ya, kita telepon dia dari waktu ke waktu, ya, menanyakan kabarnya bagaimana, dan orang tua pasti akan mendoakan antum dengan tulus ikhlas. Hatta tidak dikirimi pun dia pasti akan mendoakan, apalagi dikasih. Dan itu luar biasa, akan menambah rezeki antum dengan berlipat ganda, akan menyembuhkan penyakit yang antum derita, yang kita derita,
dan akan membukakan kesulitan yang mungkin menghimpit kita. Jadi orang tua luar biasa. Bahkan dikatakan Fir'aun orang yang paling durjana, yang mengaku Tuhan, dikatakan kenapa dia katanya nggak pernah sakit, dan dikatakan kenapa kekuasaannya begitu lama, karena dikatakan Fir'aun ini punya ibu dan dia berbakti sama ibunya. Subhanallah, orang yang begitu jahat dan ahli nar lahirnya itu, dia diberikan oleh Allah SWT lebih. Di antaranya dikatakan tidak pernah sakit dan kekuasaannya begitu lama di Mesir. Kenapa? Rahasianya adalah karena dia berbakti sama ibunya. Karena lahu ummun yaburruha. Fir'aun ini dulu punya ibu dan dia berbakti sama ibunya. Dan bakti sama ibu tidak terbatas pada orang Islam saja. Orang kafir pun, orang Kristen, orang Hindu, Buddha, mereka punya ibu dan mereka berbakti sama ibunya, dan Allah berikan balasan dari berbakti sama orang tua itu di dunia tentunya. Kalau kita Muslim, insya Allah dunia dan akhirat. Kemudian Allah SWT mengistajabah atau mengabulkan doa mereka, 3 orang itu, dan yang terakhir adalah orang yang berbakti sama orang tuanya. Akhirnya, ya Allah, kalau memang baktiku pada orang tuaku diterima olehmu, tolong bukakan pintu gua ini. Akhirnya terbukalah pintu itu dan mereka hanya bisa keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Itu tawassul dengan amal soleh. Sekalipun ini kejadiannya pada zaman Bani Israel, namun bisa kita ikuti. Karena apa? Karena Rasulullah mencontohkan dan Rasulullah menceritakan dalam hadis beliau, dan bahwasanya ini adalah termasuk tawassul yang dibolehkan. Yang ketiga apa? Tawassul dengan apa? Asma al-husna. Tawassul dengan nama-nama Allah yang baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, ampunilah dosaku, kasihanilah aku. Ya Ghani, yang Maha Kaya, berilah kekayaan. Ya Razzaq, berilah aku rizki. Ya Alim, Ya Alamul Ghuyub, alimni. Ya Mufahhim Sulaiman, fahimni. Ya Mu'allim Muhammad, alimni. Seperti doa-doa yang warid dari Rasulullah SAW dan doa-doa yang lain itu termasuk tawassul yang dibolehkan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, walillahil asmaul husna fad'u biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik dan berdoalah dengannya. Itu makna dari walillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhala jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, dia akan masuk surga. Menghafalnya bukan hanya menghafal lafalnya. Dia di samping menghafal lafalnya dijadikan sebagai zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga diamalkan kandungan dari makna tersebut, dan juga digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan permohonan kita. Antum pengen minta pintar, sebutkan nama Allah yang maha kaya, yang maha pintar. Ya Alim, Ya Alamul Ghuyub. Pengen rezeki, mintalah pada Zat yang memberi rezeki, Ar-Razzaq. Minta ampunan, sebutlah nama Allah yang maha pengampun. Itu maksudnya menghafal nama-nama Allah dan sifatnya. Jadi bukan hanya dibaca lafalnya doang, tapi diamalkan. Allah maha pemurah, kita juga berusaha menjadi pemurah, mengikuti sifat Allah. Ar-Rahim, penyayang, kita juga berusaha untuk menyayangi hamba-hambanya. Ya. Allah pemaaf, ya'fu, kita memaafkan kesalahan saudara kita. Itu maksudnya. Ya. Jadi maksud dari menggunakan Asmaul Husna dan menghafalnya adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sifatul uluhiyah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada ilah selain Dia. Berlindung kepada Allah yang sifatnya seperti itu, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Berlindung dari bisikan setan yang biasa bersembunyi. Karena memang setan itu dia selalu mengawasi manusia. Ketika dia lalai dan lengah, dia langsung masuk. Ya. Setan ini terus mengawasi manusia. Ketika dia lengah, ketika dia tidak ingat kepada Allah, langsung masuk. Makanya rata-rata orang ketika kerasukan jin, ketika terkena sihir, ketika kesurupan, itu dia ketika sedang kondisi lengah, dia tidak ingat Allah, dia terlalu bersedih dengan kondisi yang dia hadapi, atau dia sedang melamun sehingga masuklah jin padanya. Atau
datang pikiran-pikiran jahat pada seorang ketika dia sedang melamun, ya, berpikir untuk melakukan zina, berpikir untuk mencuri, berpikir untuk merampok, berpikir untuk menipu dan seterusnya. Ketika seorang itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwasanya ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarin. Bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah telah mengirim pada kalian seorang qarin. Ya. Minal jin. Qarin dari jin, jin yang selalu akan menggoda dia. Kemudian mereka bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian?" "Wa anta ya Rasulullah?" Qala na'am. Saya juga ada qarinnya. Jadi setiap orang itu ada qarin, satu dari jin, satu dari malaikat. Yang dari malaikat selalu membisiki kepada kebaikan, sedangkan yang dari jin itu mengajak pada keburukan. Gak usah ngaji, gak usah datang ke jaliyat, gak usah ketemu dengan orang-orang yang suka ngaji dan seterusnya. Dia berusaha untuk menghalangi kebaikan. Gak usah sholat dingin, di rumah saja, tidur saja, dan seterusnya. Gak usah sedekah, sayang sekarang cari duit susah. Dia akan berusaha menghalangi bagaimana orang itu tidak beramal baik. Ya. Kemudian ketika Rasulullah ditanya, "Apa engkau juga ada jinnya?" Qala na'am, illa anna Allah qad a'anani 'alaihi fa aslam. Hanya saja Allah telah menolongku untuk menundukkan jin yang dikirim kepadaku atau yang disuruh oleh Allah untuk menyertaiku, dan aku bisa mengislamkan dia. Ya, Rasulullah SAW bisa mengislamkan jinnya. Kalau kita kenal aja tidak, gimana akan mengislamkan dia? Ya kan? Ya. Akhirnya fala ya'muruni illa khair. Akhirnya jin yang qarin yang bersama Rasulullah tidak menyuruh beliau kecuali pada kebaikan. Makanya Rasulullah selalu berbuat baik, karena jinnya yang biasa menyuruh jahat, menyuruh baik. Demikian juga malaikat tentunya. Ya. Adapun kita masih baina antara malaikat dan jin. Kalau kita lebih mendengarkan bisikan jin, ya sudah menjadi orang jahat. Tapi kalau kita tidak menghiraukannya dan banyak berlindung kepada Allah dan mendengarkan bisikan kebaikan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Nasallallahu yahdiyana wa yarsyuduna ila thariqis shawab. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dan menunjuki kita pada jalan yang benar. Itu disahihkan, diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih. Nah, al-waswasul khannas, jin itu selalu membisiki dan berlindung. Jadi berlindung atau bersembunyi. Ketika kita menyebut nama Allah, dia bersembunyi, tidak menggoda. Tapi ketika kita lalai, dia langsung masuk dan menggoda, membisiki keburukan dan kejahatan. Al-waswas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, huwa syaitan ya'mur fa idza uti'a khanas. Dikatakan dia adalah setan yang selalu menyuruh pada keburukan, yaitu jin atau qarin yang mengajak kepada keburukan. Kalau ditaati dia khanas, berhenti. Itu dalam salah satu tafsirnya. Dalam tafsir lain, fa idza dzakarallaha khanas. Apabila menyebut nama Allah dia berhenti dan bersembunyi. Al-waswas khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia selalu membisikkan keburukan-keburukan di dada manusia. Siapa jin ini? Apakah hanya qarin saja? Ternyata tidak. Minal jinnati wan nas. Yang membisikkan keburukan pada manusia itu pertama adalah benar dari kelompok jin, itu diantaranya qarin. Baik qarin yang menyertai dia maupun jin lain yang juga menggodanya. Karena jin itu sangat banyak. Minal jinnah wan nas. Dan ternyata ada pembisik dari manusia. Dan betapa banyak orang terjerumus ke dalam kemaksiatan gara-gara teman, gara-gara diajak oleh orang lain. Mungkin pertamanya dia nggak minat, tapi giliran diceritain, dikasih iming-iming ya. Kalau mau nanti kamu saya traktir, nggak perlu bayar, saya beliin semuanya, saya bayarin, pokoknya kamu tinggal jalan. Dan itu banyak sekali. Dan betapa banyak orang rusak gara-gara teman yang jahat. Diajak ke, mungkin pertamanya nonton, lama-lama diajak ke tempat-tempat mesum, akhirnya terjerumus dalam lembah hitam. Ya zina, ya judi, ya mabuk,
ya akhirnya merampok dan membunuh. Alhamdulillah. Banyak sekali, makanya kita harus perhatikan, terutama anak kita, perhatikan dengan siapa mereka bergaul. Ya, alhamdulillah kita bisa ngaji, kita bisa datang ke majelis taklim, bisa bertemu dengan teman-teman yang baik. Tapi anak kita apakah sama dengan kita? Kita harus pantau mereka. Istri kita apakah sama memiliki kesempatan untuk belajar? Ya kita, kewajiban kita sebagai pemimpin rumah tangga itu harus mengontrol bagaimana istri kita di rumah, bagaimana anak-anak kita pergaulannya bagaimana. Jangan sampai kita biarkan mereka terbawa oleh godaan syaitan. Minal jinnati wan nas adalah merupakan tafsir dari yuwaswis fi sudurin nas. Yang membisikkan di hati manusia adalah jin dan juga manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, wa kadzalika, dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal ins wal jinn. Setan yang berasal dari kalangan manusia, karena ini yang selalu berhadapan dengan para nabi, imam memerangi mereka, imam mengusir mereka, bahkan sampai membunuh mereka. Wal jin, dan ada musuh yang tidak kelihatan, yaitu mereka dari jin. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka musuh-musuh itu saling membisikkan kepada temannya, saling memberikan masukan, zukhrufal qawli ghurura, perkataan-perkataan yang indah. Oh, nanti kamu kalau memusuhi orang Islam akan begini dan begitu, memusuhi Nabi akan begini dan begitu. Mereka selalu menjanjikan ghurur, kebohongan. Ya. Ketika orang sudah kufur, sudah ditinggalkan oleh setan, sebagaimana firman Allah SWT yang menceritakan bahwasanya ketika nanti manusia di akhirat protes bahwasanya mereka sesat gara-gara jin dan setan itu, inni dura'u minkum atau inni bari'um mink, sesungguhnya aku ini lepas dari ini, akhafullah rabbal alamin, aku ini takut kepada Allah rabbul alamin, kenapa kalian ikuti aku? Jadi mereka sendiri akan berlepas diri dari para pengikutnya, jin-jin dan setan yang belum menyesatkan manusia. Ketika di akhirat dituntut oleh pengikutnya, yang mereka mengatakan, ya Allah, kami disesatkan oleh jin ini, setan ini, atau si fulan, mereka akan berlepas diri. Aku aja sebenarnya takut sama Allah, tapi kenapa kalian ikuti aku? Ya, jadi memang mereka hanya menjanjikan kebohongan, menjanjikan kedustaan. Ya. Nah, ini yang memang disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya setiap nabi, setiap orang baik akan ada musuhnya, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Yang terakhir bahwasanya Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni law uhaddithu nafsi bisyai' li'an akhirra minas sama' ahabbu ilayya min an atakallama bih." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila al-waswasah. Ya, ada seorang yang datang pada Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku telah membisiki jiwa. Dia berpikir pada suatu yang sangat buruk. Ya, tidak disebutkan apa yang dimaksudkan di sini. Cuma dia katakan, seandainya aku jatuh dari langit itu lebih aku sukai daripada aku bercerita tentang masalah yang aku pikirkan itu. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan tipu daya setan hanya menjadi sekedar bisikan. Ya. Jadi itulah bisikan-bisikan yang kadang muncul pada seorang. Mungkin ada orang yang berpikir untuk keluar dari Islam, mungkin ada orang yang berpikir untuk melakukan kejahatan dan seterusnya. Tapi kalau itu sekedar bisikan dan kita tidak hiraukan, maka insya Allah itu tidak berpengaruh, karena itu merupakan
godaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dalam sunannya. Ya, itu tentang tafsir surat An-Nas, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang tafsir surat Al-Falaq. Baik. Nah, apakah jin itu bisa dikunci, bisa disembelih? Sedangkan jin itu kan udah ditangguhkan kematiannya. Sampai nah, dikunci maksudnya diikat. Ya, seperti dalam ruqyah. Iya. Jin itu bisa dikuasai oleh seseorang, tentunya dengan menggunakan jin yang lebih kuat. Jadi kenapa tukang sihir bisa menyuruh jin, bisa mengirim jin, bisa mengikat jin, dikatakan diikat dan masukkan ke orang supaya dia tidak keluar? Bisa karena apa? Karena tukang sihir itu, mereka itu bersekutu dengan jin yang lebih kuat. Ya, jin itu bertingkat seperti manusia, bertingkat. Ada yang awam, ada yang pintar, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang kuat, ada yang lemah, seperti manusia persis. Ya. Oleh karena itu ketika seorang sudah bersekutu dengan jin yang lebih kuat, dia bisa menguasai jin yang lebih rendah dan bisa menyuruhnya apa yang dia inginkan. Iya. Dan jin itu mati seperti manusia. Di antara mereka ada yang mati, ada yang cacat, ya. Dan mereka dikatakan memiliki teknologi seperti manusia. Adapun yang divonis atau minta ditangguhkan sampai hari kiamat adalah iblis. Iblis ini satu, tidak banyak. Tapi kalau jin banyak seperti manusia. Karena minal jin fafasaqa an amri rabbih. Dikatakan iblis itu memang dari bangsa jin. Kemudian dia fasik terhadap perintah Allah, menentang perintah Allah, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis ini yang dulu bersama Adam di surga. Adapun jin yang lain tidak di surga. Iblis memang rajanya kejahatan dan dia memiliki istana dan singgasana di atas laut yang tiap hari mengirimkan pasukannya untuk menggoda manusia. Itu iblis yang tidak mati sampai hari kiamat. Adapun jin, ya, itu makhluk bangsa seperti kita, cuma mereka tidak kelihatan. Sama dengan iblis dari sisi dia sama-sama makhluk gaib. Tapi mereka berbeda dengan iblis dari sisi apa? Iblis ini kafir dan divonis masuk neraka. Adapun jin itu seperti manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mereka kewajibannya sama dengan kita. Dunia mereka zahirnya juga tidak jauh dengan dunia kita, cuma alamnya beda. Ya, alam beda dan kita nggak perlu musik mereka. Kemudian manusia bisa menyembelih jin. Kalau menyembelih, wallah, Anda belum pernah dengar informasi menyembelih. Tapi membunuhnya bisa. Bagaimana membunuhnya? Dengan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah. Dengan ayat-ayat ruqyah dia bisa terbakar dan mati. Ada menyembelih? Wallah. Karena itu kita nggak bisa buktikan menyembelih dengan apa. Kemudian bagaimana dia ketahuan disembelih, ya kan? Tapi kalau memang diberikan kelebihan orang itu, wallah alam masih ada yang ada adalah Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa menyuruh jin, menguasai jin. Adapun orang-orang sekarang, wallah alam apakah ada yang seperti itu? Rasulullah bisa menangkap jin, Rasulullah bisa mengikat jin. Ya. Namun orang selain Nabi apakah bisa? Wallah alam. Jin juga digoda setan ya, Pak? Jin digoda setan. Zahirnya seperti itu. Yang jin yang jahat akan menggoda jin yang baik supaya apa? Supaya berbuat kemaksiatan. Nah, zahirnya seperti itu. Ya, karena semua kejahatan biasanya ada penyebabnya. Ya, sebagaimana manusia menggoda manusia yang lain yang jahat, ingin cari teman, ingin menjerumuskan orang lain, jin juga zahirnya seperti itu. Nah, wallah. Nah, tips meraih kekhusyuan dalam sholat. Ya, karena terkadang pikiran-pikiran Iya, benar. itu kan gangguan masuk gangguan. Betul. Nah, tipsnya apa? Benar sekali bahwasanya jin itu sangat mengganggu terutama ketika kita lagi ibadah, terutama sholat. Karena sholat itu butuh konsentrasi, butuh kekhusyuan, dan khusyuk ini sering hilang. Dan memang dikatakan oleh Rasulullah SAW, awal ma yurfa', yang pertama kali diangkat oleh Allah SWT adalah khusyuk dari hati-hati manusia. Dan jin akan menggoda
manusia ketika sholat seperti anak kambing yang menggoda menyusup pada induknya. Jadi sangat beragam gangguannya. Makanya disebutkan dalam hadis udkur kada, ingat ini, ingat itu. Ada yang masakannya belum selesai, ada yang pekerjaannya belum beres, ada yang diingatkan yang tadinya nggak ingat dalam sholat akhirnya ingat. Supaya apa? Supaya dia nggak paham dan tidak menyadari apa yang dia baca. Bagaimana caranya menghindari godaan mereka? Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk sholat kita berdoa. Ya, di antaranya kita membaca ayat yang disebutkan sering dibaca untuk menghilangkan gangguan jin. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyuhdurun. Ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan syaitan. Min hamazat, dari tiupan-tiupan, dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung padamu ya Allah dari kedatangan mereka. Ayat ini baik untuk dibaca. Kalau tidak hafal, baca doa yang kita bikin sendiri. Ya Allah, jauhkanlah aku dari godaan setan, dari gangguan setan dalam sholatku. Ya Allah, berikan kekhusyuan. Berdoa itu nomor satu. Dan kalau Allah menghendaki, insya Allah akan masuk. Yang kedua adalah memahami dan memikirkan bacaan kita. Ketika kita membaca Allah Akbar, maka yang kita pikirkan adalah Allah yang Maha Agung, Allah besar dari segala-galanya, dan kita sedang menghadap Allah yang sangat agung. Sehingga tidak memikirkan yang lain. Kenapa kita memikirkan yang lain? Karena kita lalai. Kita nggak sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis, Allah itu akan melihat kita dalam salat kita selagi